Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bahaya kontaminasi logam berat merkuri dalam ikan laut dan upaya pencegahan kontaminasi pada manusia. Judulnya yaitu Bahaya Kontaminasi Logam Berat Merkuri dalam Ikan Laut dan Upaya Pencegahan Kontaminasi pada Manusia. Volume 2, nomor 2, halaman 38-45, Jurnal Teknik Lingkungan, penulisnya Iza Hanantias. Pendahuluan. Logam-logam berat yang terlarut dalam badan perairan pada konsentrasi tertentu dan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi kehidupan perairan. Logam-logam berat tersebut bila masuk ke dalam tubuh lewat makanan akan terakumulasi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan sistem saraf, kelumpuhan, dan kematian, serta penurunan tingkat kecerdasan anak-anak. Dan adanya kandungan logam berat, perairan Laut Jawa memungkinkan adanya kontaminasi pada ikan hasil produk Laut Jawa. Sebagaimana telah diketahui bahwa logam berat merkuri merupakan logam yang memiliki toksisitas yang sangat tinggi dan banyak dihasilkan oleh sebagai limbah industri. Keberadaan logam di lingkungan yang melebihi batas aman merupakan indikasi dari pencemaran lingkungan dari kegiatan manusia seperti kegiatan industri-industri yang menghasilkan limbah logam berat. Tujuan dan metode. Tujuan umum. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur kandungan logam berat yang terkandung pada ikan tongkol. Tujuan khususnya adalah mengukur dan membandingkan kadar logam berat pada ikan tongkol yang ada di pantai utara Jawa dengan batas maksimum logam berat dalam makanan yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2009 dan Standar Nasional Indonesia tahun 2009 serta menentukan alternatif cara pencegahan pencemaran logam berat pada ikan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu memberikan deskripsi tentang sampel yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya. Hasil pemeriksaan diuraikan dengan statistik deskriptif, yaitu dalam bentuk tabel untuk menggambarkan hasil identifikasi kandungan logam berat pada ikan tongkol. Hasil penelitian dan pembahasan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa seluruh sampel ikan tongkol telah terkontaminasi logam berat. Kadar rata-rata logam berat merkuri pada ikan tongkol secara keseluruhan dari 10 sampel ikan tongkol yaitu sebesar 0,5 mg. Adanya beberapa sampel ikan tongkol yang mengandung logam berat menunjukkan adanya penyimpangan dari standarisasi keamanan pangan nasional dan standarisasi penilaian kesesuaian untuk meningkatkan daya saing produk nasional, mengingat standar nasional Indonesia dibuat untuk melindungi produsen, konsumen, dan masyarakat dari aspek keamanan dalam transaksi pasar global. Adanya penyimpangan cemaran logam berat dalam makanan dan dapat berefek negatif pada kesehatan manusia yang mengonsumsinya secara berlebih. Adanya kadar logam berat pada bahan olahan makanan. Sumber pencemaran logam berat di laut. Ini menjelaskan gambar dari sumber pencemaran logam berat di laut. Polutan merkuri masuk ke dalam lingkungan akuatik. Jadi akuatik itu lingkungan seperti air.
bisa bersumber dari udara maupun kegiatan di daratan. Kegiatan antropogenik itu aktivitas manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara terus-menerus yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu atau mempercepat terjadinya bencana. Akan dilanjutkan oleh Umi Karimah. Logam-logam tersebut diketahui dapat tertimbun di dalam tubuh suatu organisme dan tetap tinggal di tubuh dalam ikatan metil merkuri dan akan berdiam dalam jangka waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi. Merkuri terdistribusi luas di bebatuan, tanah, udara, dan perairan. Beberapa bentuk merkuri yang masuk ke dalam ekosistem perairan laut. Yang pertama ialah merkuri anorganik yang berasal dari air hujan atau aliran sungai yang bersifat stabil pada pH rendah. Yang kedua ialah merkuri organik, antara lain fenil merkuri, C6H5Hg, metal merkuri, alkoksil merkuri, atau metoksietil merkuri. Yang ketiga ialah terikat dalam bentuk suspended soil sebagai Hg. Merkuri masuk ke perairan melalui hujan yaitu berkisar antara 0,008 sampai 1,45. Mekanisme kontaminasi logam berat pada ikan. Kandungan logam pada ikan tongkol ditentukan oleh penyerapan ikan tongkol selama hidup di air yang juga terikat dengan jumlah logam berat yang terlarut dalam air dan rantai makanannya. Polutan merkuri masuk ke dalam lingkungan akuatik, bisa bersumber dari udara maupun kegiatan antropogenik di daratan. Pencemaran perairan oleh merkuri mempunyai pengaruh terhadap ekosistem setempat yang disebabkan oleh sifatnya yang stabil dalam sedimen, kelarutannya yang rendah dalam air, dan kemudahannya diserap dan terkumpul dalam jaringan tubuh organisme air, baik melalui proses bioaccumulation maupun biomagnification, yaitu melalui food chain. Bioakumulasi sendiri ialah penimbunan substansi di dalam tubuh suatu organisme. Bioakumulasi ini terjadi ketika suatu substansi diserap oleh tubuh organisme dengan laju yang lebih cepat daripada pengeluaran substansi tersebut lewat proses katabolisme dan ekskresi. Sedangkan biomagnifikasi itu sendiri ialah proses di mana bahan pencemar konsentrasinya meningkat dengan meningkatnya posisi makhluk hidup pada suatu rantai makanan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zodet 2011 pada ikan laut di Mumbai, India, menyatakan bahwa penyerapan logam berat oleh ikan lebih besar terjadi pada jaringan seperti pada hati dan insang daripada penyerapan pada daging ikan, sehingga kandungan logam berat pada daging ikan hanya sebagian kecil yang terdeteksi. Adanya kandungan logam berat yang lebih tinggi pada insang dan hati ini disebabkan karena yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak terserap dalam jaringan lunak, yaitu ginjal dan hati, daripada yang terserap ke jaringan lainnya. Hal ini senada dengan penelitian Sahrul yang menyatakan bahwa urutan kandungan logam berat pada organ tubuh ikan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah pada organ isi, hati dan ginjal, tulang, kulit, dan daging. Resiko toksisitas berarti besarnya kemungkinan zat kimia yang menimbulkan
kemungkinan zat kimia untuk menimbulkan keracunan. Hal ini tergantung dari besarnya dosis, konsentrasi, dan lama seringnya pemaparan. Juga cara masuk dalam tubuh. Mekanisme keracunan dapat terbagi dalam dua fase, yaitu fase kinetik dan fase dinamik. Mekanisme keracunan oleh logam ke dalam dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, memblokir atau menghalangi kerja gugus molekul yang esensial untuk proses-proses biologi seperti protein dan enzim. Yang kedua, menggantikan ion-ion logam yang terdapat dalam molekul terkait. Yang ketiga, mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk dari gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul. Untuk fase kinetik sendiri didefinisikan sebagai fase ketika zat racun mulai menyebar pada medium fisik seperti tanah, air, dan udara. Sedangkan fase dinamik ialah penghubung antara Untuk selanjutnya ialah bahaya logam berat dalam tubuh manusia. Apabila masyarakat mengkonsumsi ikan tongkol secara berlebih, secara terus-menerus, dan melebihi batas aman yang PTWI yang telah ditetapkan oleh FAO dan WHO, yaitu mengkonsumsi tidak lebih dari 0,3 mg per minggu, maka dapat menyebabkan timbulnya efek negatif dan toksisitas merkuri dalam tubuh manusia yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Sebagian besar logam merkuri akan terakumulasi dalam ginjal, otak, hati, dan janin. Efek toksik berkaitan dengan susunan syaraf yang sangat peka terhadap dengan gejala pertama adalah paresthesia, lalu ataxia, dysarthria, ketulian, dan akhirnya kematian. Terima kasih.